Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada adik-adik sekalian yang sedang menikmati belajar di rumah, kita akan coba untuk belajar online atau BOL istilahnya ya. Oke, materi kita yang akan kita bahas adalah tekanan pada zat cair. Bisa kalian lihat di layar. Tekanan zat cair. Bentuk zat cair dinamakan fluida itu bisa berubah mengikuti wadah. Kemudian rumus tekanannya yaitu adalah pH sama dengan rho GH ya. pH sama dengan rho GH, di mana pH adalah tekanan zat cair, satuannya Newton per meter pangkat 2. Kemudian rho adalah kerapatan atau massa jenis zat cair, satuannya adalah kilogram per meter pangkat 3. Dan H adalah ketinggian atau kedalaman zat cair, satuannya meter. Dan G adalah percepatan gravitasi bumi, satuannya meter per second kuadrat, dan biasanya nilainya sudah konstan yaitu sebesar 9,8. Kemudian tekanan dibagi menjadi dua. Pertama adalah tekanan lateral atau tekanan ke samping, berbunyi semakin tinggi permukaan zat cair, semakin besar tekanan lateralnya. Contoh penerapan bisa kalian lihat di sini, ada bendungan, kemudian ada air, kemudian di sini kedalamannya ya. Di sana ada gambar panahnya, tekanan lateral, arah panahnya menyamping, maka itu dikatakan tekanan lateral. Selanjutnya, oke. Selanjutnya adalah tekanan di bawah permukaan zat cair. Nah, ini salah nomor, harusnya 2. Di sini ada gambar bejana berhubungan dari bentuknya yang kerucut terbalik, bentuknya spiral, kemudian bentuk yang gelondong, kemudian ini bentuk tabung, dan ini bentuk kerucut atas kecil, bawah besar. Di sini ada titik A, B, C, D, E, dan di sini ada H ya. H2, ini ada H1. H itu adalah ketinggian. Kemudian H1 itu berarti ketinggian dari permukaan air paling atas sampai ke dasar air. Kemudian ada H2, ketinggian permukaan air sampai ke titik yang ditentukan di sini, titik A, B, C, D, dan E sama saja. Itu dinamakan H2. Kesimpulannya, tekanan hidrostatis atau tekanan pada air yang diam, statis itu diam, hidro itu air, pada titik-titik di dalam zat cair yang memiliki kedalaman yang sama, ini kedalamannya sama ya, titik-titiknya sama segaris, selalu sama, tidak tergantung pada bentuk bejana. Nah, itu yang perlu kalian ingat. Oke, selanjutnya. Oke, 8.2. Sebuah ember diisi dengan air setinggi 30 cm. Berapa tekanan pada dasar ember? Berapa pula tekanan pada titik C? Ya, diketahui rho air atau massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3 dengan G atau percepatan gravitasi 9,8 Newton per kilogram. Nah, ini penyelesaiannya bisa kalian lihat sendiri.
di sini ya. Tapi saya lebih suka menggunakan penyelesaian yang ada oretannya biar kalian bisa tahu seperti apa cara pengerjaannya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Mudah-mudahan gambarnya cukup jelas. Diketahui sana H atau ketinggian dari atas sampai bawah itu adalah 0,3 cm. Kita rubah di sini menjadi meter karena satuan senti itu tidak baku untuk pengerjaan soal. Jadi 30 kita kali dengan 10 pangkat min 2 satuannya supaya jadi meter, karena meter ke senti itu 2 langkah ya. Meter desi senti, karena kebalik dari senti ke meter maka pangkatnya jadi min 2, maka nilainya menjadi 0,3 meter ya. Dari 30 ini kita ambil koma dari belakang 0, geserin 2 langkah ke kiri ya, dari belakang 0 di tengah dan ada di depan 3, jadi 0,3 meter. Kemudian massa jenis air adalah 1000 kg per meter pangkat 3. Ditanya P di B berapa dan P di C berapa. P di B berarti tekanan di dasar, P di C berarti tekanan di titik C, gitu ya. Oke, P di B rumusnya tentu saja sama, yaitu rho GH. Kita masukkan saja rho-nya 1000 kg per meter pangkat 3 dikali G 9,8 Newton per kilogram dikali H, hanya ini ya, 0,30 meter atau 0,3, karena angka 0 di belakang koma itu dianggap tidak ada. Kita tulis lagi 1000 kg per meter pangkat 3 dikali, nah 9,8 saya lebih suka nulisnya jadi 98 ya, 98 cuma dikali 10 pangkat min 1 ya, mencirikan bahwa nolnya di belakang 8, kenyataannya ada di tengah-tengah, berarti ke kiri jadi pangkatnya min ya. Satuannya Newton per kilogram. Kemudian 0,3 saya juga lebih suka pakai 3 ya. Jadi 3 kali 10 pangkat min 1. Jadi aslinya adalah 0,3, kita buat palsu di sini. Jadi di belakang koma, dia belakang 3 komanya. Jadi tidak ditulis, sebenarnya ada di depannya 1 langkah, maka pangkatnya min 1 meter gitu ya. Kemudian 1000 kali 98, 98.000. Kemudian 10 pangkat min 1 kita tulis lagi. Kemudian kilogram dengan kilogram kita coret habis, tersisa adalah Newton, maka kita tulis Newton. Kemudian meter pangkat 3 juga kita tulis lagi di sini, meter pangkat 3. Nah, ini 3 kali 10 pangkat min 1 kita tulis lagi. Kemudian kita kerjakan 98 kali 3. Ya, ini hasilnya 294. Kemudian kosong yang ada 3-nya kita tulis lagi di sini. Ya kan? Oke, kita tulis lagi di sini 0nya yang ada 3. Kemudian 10 pangkat min 2 itu berasal dari 10 pangkat min 1 dengan 10 pangkat min 1 dijumlahkan jadi 10 pangkat min 2. Terus satuan kita tulis lagi Newton dikali meter, jadi Newton meter per meter pangkat 3 ini. Oke. Terus 294, nolnya kita coret 2 karena kita kalikan dengan 10 pangkat min 2. Jadi hasilnya 2940. Satuannya adalah meter dibagi meter pangkat 3 ya. Jadi pangkatnya kita coret 1, yang bawah yang atas kita habiskan. Jadi tersisa adalah Newton per meter kuadrat. Itu jawabannya untuk tekanan di titik B. Selanjutnya ada pertanyaan yang kedua, yaitu P di titik C ya, di titik ini pertengahan, ketinggiannya adalah 0,15 cm gitu ya.
ada di gambar ini, nggak usah kita hitung lagi, kita tulis saja 0,15, bukan senti ya, meter, 0,15 meter. Rumus tetap sama, yaitu rho GH, rho-nya masih kita tulis 1000, masih sama, G masih sama, yang beda adalah hanya ngambil dari sini 0,15 ya, 0,15 meter. Kita hitung ya, 1000, jadi enaknya ditulis 10 pangkat 3 kilogram per meter pangkat 3, kita tulis lagi 98, kita tulis 9,8, kita tulis jadi 98 kali 10 pangkat min 1 Newton per kilogram. Kemudian 0,15 kita tulis menjadi 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Kita hitung ya, 98 kita tulis ya kan. Kemudian ini 10 pangkat 3 diambil 10 dikali 10 pangkat min 1, jadi tersisa adalah 10 pangkat 2. Kita tulis di sini 10 pangkat 2. Kemudian satuannya adalah kilogram, dengan kilogram dicoret, yang tersisa cuma newton. Kemudian per meter pangkat 3. Kemudian ini kita tulis lagi 15 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, akhirnya di bawah kita satukan ya. Oke, ini bisa diperbesar ternyata. Nah, kemudian kita hitung 98 dikali 15, hasilnya adalah 1470. Satuannya adalah newton. Ini meter pangkat 3 dengan meter ya. Meternya kita coret, pangkat 3-nya kita coret, jadi tinggal 2. Jadi jawabannya adalah 1470 newton per meter pangkat 2 ya. Itu jawabannya ya, ada P di titik C. Oke, selanjutnya udah habis ya. Oke, harusnya masih ada materinya. Kok nggak bisa digeser ini? Oh iya, masih bisa digeser. Masih ada materinya. Iya, oke. Selanjutnya, tekanan zat cair tertutup. Gambar ada di sana. Ini gambar sebuah tabung, bawahnya adalah tabung lingkaran yang dikasih lubang, dikasih air. Kemudian ditekan ya, ditekan dengan kayak sedotan gitu ya. Jadi airnya akan memancar keluar ya, memancar mengikuti bentuk lingkaran bolanya. Oke, selanjutnya kita baca materinya. Di sini ada materi. Hukum Pascal mengatakan bahwa ketika tekanan diberikan pada sembarang bagian dari suatu zat cair dalam wadah tertutup, maka tekanan itu diteruskan sama besar ke segala arah ya, seperti gambar ini ya. Ke segala arah ini airnya. Oke, ke segala arah dengan gaya yang tetap, berarti pancarannya harus sama itu air ini ya. Dan arahnya tegak lurus permukaan wadah ya, ngikutin permukaan wadah, lihat ya, tegak lurus dengan permukaannya, enggak mengsong-mengsong ya, kalau tekanannya itu konstan. Itu saja yang perlu kalian ingat. Kemudian penerapannya ada di dongkrak hidrolik ya. Kemudian rumus yang wajib kalian hafal adalah rumus ini. F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Ini rumus berasal dari P1 sama dengan P2. Karena P1 itu rumusnya adalah F dibagi A, maka F1 per A1, dan P2 itu adalah F2 per A2. Ini berasal dari rumus tekanan, yaitu P. Oke, gambarnya ini
Nah, F1 itu adalah gaya yang dikasih di penghisap kecil, kemudian A1 adalah luas penampang penghisap kecil, kemudian F2 adalah gaya ke atas setelah di F1 didorong ke bawah. Ya, A2-nya adalah ini luas penampang penghisap besar, dan ini semua diisi dengan zat cair. Oke. Selanjutnya, nah, ya, kalian harus hafal simbol-simbol di mana F1 adalah gaya yang bekerja pada bejana 1, satuannya Newton. F2 adalah gaya yang bekerja pada bejana 2, satuannya Newton. Kemudian A1 adalah luas penampang bejana 1, satuannya meter kuadrat, dan A2 adalah luas penampang bejana 2, satuannya meter kuadrat. Ada contoh 8.3. Perhatikan di sana. Pada penghisap 1 bekerja gaya 100 Newton. Berapakah berat beban yang dapat diangkat pada penghisap 2? Ya. Diketahui A1 adalah 0,2 meter kuadrat. Ya. Ini penjelasannya sudah ada, bisa kalian baca. Tapi saya lebih suka menggunakan pengerjaan yang biasa saya pakai karena itu lebih familiar. Kalian pengen tahu gambarnya, ini dia gambarnya. Ya. Ini F1, A1, kemudian ini F2 ke atas, ya ini A2. Oke, kita lihat pengerjaan coretannya. Ini dia. Diketahui, habis. Oke, salah pencet. Habis. Salah pencet. Ya, kita lihat lagi. Kita perbesar. Ya, contoh 8.3. Diketahui F1 adalah 100 Newton, A1 adalah 0,2 meter kuadrat, A2 adalah 1 meter kuadrat. Yang ditanyakan adalah F2. Jawab. Rumusnya harus kalian hafal, P1 sama dengan P2. Sehingga kalau diperpanjang jadi rumus P1 adalah F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kemudian F1 nilainya adalah 100 Newton per A1 adalah 0,2 meter kuadrat. Yang ditanyakan F2 kita tulis lagi per A2. A2 adalah 1 meter kuadrat. Nah, dari rumus ini kita kali silang. F2 dikali 0,2. Ini dia, F2 dikali 0,2 meter kuadrat sama dengan 100 dikali 1 meter kuadrat. Nah, maka F2 100 dikali 1 adalah 100. Newton dikali meter kuadrat adalah Newton meter kuadrat. Nah, ini temennya F pindah melewati sama dengan menjadi seper di sini. Jadi 0,2 kita tulis dengan 2 kali 10 pangkat min 1 biar gampang ngitungnya, meter kuadrat. Kemudian 100 dibagi 2 adalah 50. Kemudian meter kuadrat dibagi meter kuadrat habis, kita coret. Yang tersisa adalah 10 pangkat min 1. Nah, 10 pangkat min 1 adanya di bawah seper, maka kita jadikan kali 10 pangkat 1, berubah tanda, tadinya min jadi plus. Nah, 50 kali 10 pangkat 1 adalah 50 kali 10. Maka jadilah 500 Newton. Oke. Itu saja materi kita untuk hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan ya BOL selanjutnya atau belajar online. Sekian, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.